Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Bella Alfifah dari Prodi BKPI semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai model evaluasi goal attainment, model evaluasi formatif dan sumatif. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas sedikit mengenai model evaluasi goal attainment. Baik, jadi yang pertama yaitu model evaluasi goal attainment. Evaluasi adalah proses membandingkan antara tujuan yang telah dibuat atau ditetapkan dengan tujuan yang dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Proses membandingkan tersebut lebih menekankan pada tujuan mana yang telah dicapai melalui beberapa program. Jadi dalam model evaluasi goal attainment ini lebih menekankan pada gambaran efektivitas sistem pendidikan yang mempengaruhi tujuan yang dapat dicapai. Dengan dilakukannya proses evaluasi tersebut diharapkan kita dapat menentukan langkah apa yang akan kita ambil ke depannya, langkah apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan tersebut. Misalnya, dalam pembelajaran tahun ini, kita ada 4 program nih yang kita terapkan. Ternyata 2 program diantaranya tidak efektif untuk dijalankan. Jadi kita bisa melakukan model evaluasi goal attainment ini untuk mengetahui tindakan apa yang akan kita ambil untuk memperbaiki sistem tersebut yang tidak efektif tadi gitu. Jadi dalam model evaluasi goal attainment ini dikatakan berhasil apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi gitu. Jadi kalau ternyata nggak tercapai nih, berarti itu nggak berhasil gitu. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah melakukan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan yang seluas-luasnya. Artinya kita bisa menentukan tujuan itu yang luas, cakupannya luas gitu. Jadi boleh lebih dari 1, boleh 4, 6, 10 dan seterusnya. Yang kedua, dari tujuan-tujuan yang telah kita buat tersebut kita bagi lagi menjadi beberapa kelompok. Misal kita buat 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1 dan 2 itu ternyata berkaitan gitu. Jadi kita jadikan itu sebagai tujuan pembelajaran kelompok 1. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat itu mereka juga berkaitan, itu bisa jadi kelompok 2 dan seterusnya. Yang ketiga, tujuan yang telah kita buat tadi kita gambarkan lagi dalam bentuk perilaku siswa tersebut menemukan situasi-situasi pencapaian yang dapat dilihat. Selanjutnya, setelah tujuan tersebut dikelompokkan, ditegaskan kembali dalam bentuk perilaku. Tahap selanjutnya yaitu memilih teknik pengukuran mana yang akan kita gunakan. Karena ada beberapa ya, jadi kita bisa memilih nih teknik pengukuran yang mana yang akan kita gunakan gitu. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil data yang sudah kita peroleh dikumpulkan menjadi satu agar kita lebih mudah untuk melakukan evaluasi tersebut. Tahap yang terakhir yaitu proses membandingkan data dengan perilaku siswa berdasarkan tujuan yang dapat dicapai dan tujuan yang telah dibuat tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan model evaluasi goal attainment. Model evaluasi goal attainment merupakan model evaluasi yang hanya menekankan pada hasilnya saja, di mana itu membuat model evaluasi ini lebih mudah untuk dipahami dan diikuti atau diterapkan, karena dia hanya menilai ini loh hasilnya, prosesnya seperti apa itu tidak penting, yang penting ada hasilnya. Meskipun memiliki banyak kelebihan, model evaluasi goal attainment ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yang pertama, kembali lagi, karena model evaluasi goal attainment ini lebih menekankan pada hasilnya saja, jadi proses perencanaan dan proses pelaksanaannya itu seperti apa itu tidak penting, yang penting ada hasilnya. Yang kedua, kekurangan standar penilaian untuk melakukan proses pengamatan, karena dia lebih menekankan pada hasilnya saja, hasil yang telah dicapai dari beberapa program tersebut, jadi beberapa proses di dalamnya itu tidak penting. 3. Antara tujuan dan pelaksanaannya itu tidak sesuai.
Ya karena yang dinilai itu hanya hasilnya, kembali lagi yang dinilai itu hanya hasilnya. Jadi oh ini loh hasilnya, proses pelaksanaannya seperti apa itu tidak penting. Yang penting dari beberapa program tersebut ternyata hasilnya seperti ini, baik, bisa dicapai semua gitu. Yang keempat, mengabaikan prosesnya. Ya prosesnya diabaikan karena yang dinilai itu hanya hasilnya saja. Yang kelima, mengabaikan alternatif penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan program. Yang keenam, melalaikan konteks yang memiliki wewenang evaluasi. Yang selanjutnya yaitu mengabaikan hasil penting lainnya yang ditutupi oleh tujuan. Yang terakhir yaitu mengabaikan fakta-fakta nilai program yang tidak dapat digambarkan dengan tujuan itu sendiri. Jadi, karena model evaluasi goal attainment ini lebih menekankan pada hasilnya saja, beberapa aspek di dalamnya itu tidak penting, seperti perencanaannya bagaimana, prosesnya seperti apa, hambatannya apa saja, itu tidak penting. Yang penting dari beberapa program yang telah kita buat, tujuan-tujuan yang telah kita buat, itu ada hasilnya. Oh ini loh hasilnya, beberapa di antaranya itu dapat tercapai, gitu aja. Selebihnya itu tidak penting menurut model evaluasi goal attainment ini. Baik, hanya itu yang dapat